warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtarumin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus beliau Romo Hayai Haji Ubaidillah dan beserta keluarganya, wa talamidihi dan jamaah ingkang rawuh kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim. Kita akan membahas salah satu makalah di dalam kitab Hikam Fasal Petang Doso Setunggal terkait kedudukan antara Allah dengan makhluk, atau tidak mungkin Allah itu bisa dihijabi, ditutupi oleh sesuatu apapun. Ini maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, sifat wajib Allah itu akan menjadi lawan kata daripada sifat wajibnya makhluk. Kalau Allah itu ada, berarti selain Allah yang disebut makhluk itu tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa menutupi perkara yang ada? Jawabannya tidak mungkin. Terus kalau toh Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, lantas kita kok tidak tahu mana keberadaan Allah? Ini kan perkara sing mestinya mustahil lah. Ternyata jawabannya cuman simpel. Yang bisa ditutupi itu bukan sesuatu yang ada,
Tetapi manusia itulah yang tertutupi oleh dirinya sendiri, yang menganggap bahwasanya diri manusia itu sendiri terasa ada, sehingga nyatanya yang ada itu tidak tampak. Lah terus bisanya nyatanya yang ada, hakikatnya yang ada yaitu Allah, itu bisanya nyata, caranya bagaimana? Kita kembali kepada pasal 11. Cara untuk menyatakan sesuatu yang asalnya kita anggap gaib, samar dan tidak nyata, sehingga menjadi nyata, lakukanlah tindakan perkara yang tiada yang kita anggap ada, yaitu diri kita, itu harus dihancurkan. Makanya bahasanya pasal 11 itu idfin wujudaka fi ardil khumul. Kalau bahasa sederhana gini, ini biji jagung Pak, bijinya, biji. Ketika kita memandang bijinya, mata zahir, maka tak tampak wujud nyatanya hidup di dalam biji jagung. Tapi mata hati jenengan pasti akan bisa memandang bahwasanya di dalam biji jagung itu ada sesuatu yang disebut hidup. Ini hanya bisa dipandang secara ainul basirah. Terus bagaimana biar bisa dipandang ainul basariyah wujudnya? Ini idfin, sampai pendem nak ngene lemah. Dengan adanya kita mengubur biji kacang ini, tujuannya untuk supaya hidup yang tadinya kita anggap samar miturut mata zahir, biar tidak samar nyata bagaimana. Nanti akan tumbuh yang namanya pohon. Kalau sudah tumbuh namanya pohon, maka biji niki pasti akan hilang, fana. Terus apa bedanya antara hidup yang ada di biji tadi yang hanya bisa kita lihat dengan mata batin dengan wujudnya pohon ini? Nggak ada bedanya. Kalau boleh saya katakan, wujudnya nyata, wujud nyata nih hidup yang ada di biji kacang, biji jagung yang berupa pohon ini. Sekarang kita kembali kepada Allah. Kita kalau memandang alam semuanya, fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wa huwa wujudullah. Miturut mata zahir iki samar, wujude Allah samar. Tapi miturut ainul basirah mboten samar. Manakala
meripat ati jenengan, mata ruh jenengan itu tidak ada sesuatu yang menutupi. Penutup yang paling samar adalah rasa iman wujud diri kita. Atau disebut alam. Alam berarti makhluk niki, Pak. Makanya tingkatan orang makrifat pada Allah di alam dunia ini ada yang makrifat Allah masih kita kasih alamat, masih pakai isaroh, sehingga wujudnya alam dunia ini bukti wujud adanya Allah. Ada orang yang makrifatnya di situ. Jadi yakin kalau wujudnya alam ini sebagai tanda wujudnya Allah, berarti Allah masih kita isaroi. Ini iman kita waktu masih ada di nurul iman, masih ada di golongan am. Nah sekarang bagaimana Allah itu sudah tidak, wujudnya tidak kita isarohkan, jenengan harus memendam wujud eksistensi kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Berarti dengan cara jenengan harus berkholwat. Ini caranya. Lah kholwat itu akan bisa sampai pada Tuhannya tatkala jenengan ini estu sudah paham betul bagaimana tentang masalah fungsinya dzikir la ilaha illa anta di situ. Sebab disitulah berangkat awal orang tawakal dengan benar kepada Allah. Sehingga ketika dia kholwat, ketika dia suluk, si salik itu sudah lepas keakuan dirinya yang suluk. Ketika dia berzikir, lepas keakuan dirinya yang berzikir. Bahkan ada keterangan di dalam satu makalah kitab hikam niku, barang siapa bidayahnya itu benar waktu suluk, maka natijahnya itu pasti benar. Artinya pelepasan diri sebagai makhluk itu sudah dilakukan. Ini namanya tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Ini sama halnya yang kumaksud jenengan iki coro biji tadi ditanam. Jenengan dikubur eksistensi kita, keegoan kita, kewujudan kita sebagai makhluk kita tenggelamkan di bumi humul, bumi kesunyian. Para nabi, para rasul atau kekasih Allah seluruhnya melakukan hal ini yang disebut uzlah. Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan, sehingga mengapa beliau dalam Al-Quran dicatat subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita akan merasa bahwasanya seluruh amaliyah kita sebelumnya itu kita zalim pada Allah. Jikalau dalam hati sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Kalau masih menganggap Allah itu jauh, otomatis hati kita tidak merasa kalau kita itu golongan orang zalim pada Allah.
Kita sholat, hati kita lalai, zalim. Kita zakat, puasa, haji, baca Quran, hati kita lalai, zalim. Yang kumaksud lalai iku dalam hati nggak ada kesadaran. Kalau semua apa yang muncul dari diri kita itu dari Allah, nggak ada kesadaran di situ. Ini namanya lalai. Bukan yang kumaksud lalai itu jenengan waktu ini sholat lali sholat, mboten. Jenengan hati atau lesan tidak berzikir ngucap Allah, bukan itu yang kumaksud lalai itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala jenengan ini betul-betul bidayahnya waktu suluk niku benar, tidak perlu waktu lama, jenengan akan ditarik oleh Allah dari makom muraqabah ke makom fana. Nah ini waktunya sudah Allah tentukan. Sama dengan Pak Tani tadi, ketika menanam biji jagung, nanti ada waktu tertentu akan muncul pohonnya. Waktunya sudah ditentukan. Loh, kalau sudah jenengan ditarik ke fana, berarti seluruh alam dunia ini yang kusebut mukawwanat, makhluk, ma fis samawati wa ma fil ardi, miturut pandangan, khususnya pandangan ainul basiroh panjenengan itu akan tiada. Makanya disebut kalau sudah fana mesti ditarik ke makrifat, sing nyata itu hanyalah wujud Allah. Ini Bapak Ibu, baik secara mata batin ataupun mata zahir. Karena jenengan sudah tidak di alam dunia, Anda sudah di alam akhirat. Mungkin jenengan pernah dengar dulu ya, nek ning dunya iku ya Gusti Allah wujudi bisa kita lihat hanya dengan mata batin. Tapi besok kalau di akhirat sekalian sempurna sak mata dohir. Geniki maksudnya sebetulnya itu. Bukan yaumil akhirat besok. Kalau sudah proses yang namanya kematian, alam kubur, alam barzah, alam kebangkitan, alam penghisapan, bukan itu. Semua itu nasehah berbentuk kinayah atau sanepan. Lah jawabannya ya sekarang. Anda ruhaniyah Anda pingin keluar dari alam dunia, ya khalwat. Dan ini sudah diberikan contoh pada Rasulullah. Langsung di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 21. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira. Loh niki terkenal loh Pak, ayat ini sebagai teladan Kanjeng Nabi. Miturut ayat ini kalau boleh kami ambil pengertian, wajib dalam hati seseorang harus ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah wal yaumal akhirah ing dalam alam akhirat. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Nah pun jelas kuncinya zikir. Cuman di dalam ayat ini tidak dijelaskan ma huwa adzikru. Yang dimaksud al-murad. Maksud zikir yang bagaimana enggak dijelaskan. Mungkin kita akan naik dalam surat ini ayat 41 baru ketemu.
Dzikron katsiron, sejatine dzikir yang dimaksud di sini adalah sambungi ruh menyang Gusti Allah. Lah sambungi iki kudu nganggo wasilah. Rasa iku wasilah jenengan. Dan wasilah iki hukume wajib bagi kita yang di saat si salik itu dalam perjalanan wajib. Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah. Wajib mencari wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi, wajib kita cari wasilah. Wasilah itu jalan penyambung supaya ruh ini, jiwa ini betul-betul bisa manunggal. Artinya bisa terjadi pemfanaan diri. Itu tadi yang kusebut zikir tadi. Kuncinya ada di sirul asrar supaya bisa naik ke la ilaha illa ana makrifat. Istilah saya ingin naik ke loteng, wajib saya itu cari tangga. Karena posisi saya masih dalam keadaan perjalanan. Tapi kalau sudah sampai ke loteng, tangga sudah enggak butuh jenengan. Sudah di loteng kok. Makanya sejauh mana pentingnya dan wajibnya wasilah ini ketika saat kita itu di posisi sebagai salik perjalanan untuk menemui Allah. Kalau sudah bertemu wasilah tangga ini sudah enggak berguna bagi jenengan. Karena sudah di loteng, jenengan sudah gak mungkin turun, gak mungkin mau turun. Jadi gak butuh. Kita untuk melaksanakan zikir ini Pak, wajib ketika saat kita masih di posisi disebut sebagai salik atau murid, belum wasilun, belum muridun. Belum. Kalau sudah menjadi murid waridun, muradun atau wasilun, ya sudah di atas, ya sudah. Otomatis sampean mungkin nek medun diuncalke ngoten. Munggah maneh jenengan kantun terbang. Pun duwe suwiwi ya. Cara istilah antung niku iso metu suwiwi ya kudu topo. Berapa hari antung niku Pak? Nanti kalau sudah muar antung akhirnya jadi kupu ya terbang. Karena alamnya sudah beda. Alam ruhaniyah sampean sudah tidak di dunia lagi, berarti Anda penduduk akhirat. Penduduk dunia itu ya jasmani sampean, ruhaniyah penduduk akhirat. Makanya Nabi Adam ditanya oleh Allah setelah beratus tahun di dunia, bagaimana Adam? Kamu gak kepingin kembali ke negeri asalmu tah? Maksudnya Adam itu biruhin. Onje. Ono syarat Adam iki kudu kok terima. Fatalaqqa Adamu mirrabbihi kalimatin. Nabi Adam kudu nrimo kalimat. Pundi yang dimaksud kalimat iki? Kalimat iku wahyu, Pak. Wahyu niku tidak ada kepentingan nafsu sama sekali. Yo ngelmu sing sampean kalih kula gelar terus dijalake dengan istiqomah gini ku kalimat. Fataba. Kalau jenengan sudah nerimo kalimat itu dan menjalankan kalimat itu dengan bentuk jenengan kholwat fataba.
Maka Allah nerimo tobati Nabi Adam alaihi ngatasi kesalahan Nabi Adam. Kalau dibahasakan terhadap kita, terletak pada surat Ali Imran ayat 31. Bisanya Allah itu menghapus seluruh kesalahan, dosa-dosa jasmani dan rohani kita. Kita harus fattabi'uni, mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Kalau sudah mengikuti, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan jenengan sedaya ini sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jelas kesalahan itu jenengan kali kula dihapus dening Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kami dulu semenjak terlibat di dalam dunia thariqah, Bapak Ibu, sepengetahuan kami mulai tahun 74 itu, kami dikenalkan tidak hanya bagaimana cara kita berzikir-zikir jahri, akan tetapi juga diajarkan tentang zikir sirri dan penjelasan tentang nafi isbat pada saat itu. Pada saat itu loh. Banyak di antara kami sebagai murid itu kebingungan. Karena memang masa zamannya itu tidak keterbukaan seperti ini. Akhirnya belum menemukan zikir yang bisa melepaskan ruhaniyah dari jasmaniyah niki mboten saged. Sehingga sifat-sifat yang Allah celah dalam hati saya itu enggak bisa bersih, enggak bisa. Sekarang enak sudah. Keterbukaan dalam penyampaian dinut tauhid untuk membekali kita yang sudah ada satu keinginan untuk suluk mendekat dan bertemu Allah, mudah sekali. Tinggal kita mau atau enggak untuk berangkat, hanya itu. Bapak Ibu, inilah cara untuk kita memahami fasal 41 nanti. Gimana sih maksudnya kalau Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Monggo kita masuk dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi hak iku la yakhfa, ora bisa nutupi alaihi ngatasi Allah apa sayun, sesuatu. Allah yang hak maksudnya adalah yang esa, Pak ya. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah zat, tapi wujud. Itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Al-haqqu utawi Allah iku laisa ora ana apa al-haq iku bimahjubin kelawan den tutupi, wa innamal mahjubu lan angin bestine utawi kang bisa ditutupi iku anta panjenengan, yus kita manusia, anin nadhari saking memandang ilaihi maring Allah. Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, sebab di mata Allah selain Allah itu enggak ada. Di mata orang makrifat, orang yang kumaksud niki sudah hilang loh Pak ya. Orangnya sudah hilang. Jadi antara di mata Allah atau di mata
orang-orang yang sudah mencapai makrifat pun dianggap ini ada dua. Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu, sebab selain Allah termasuk dirinya makrifat, orang makrifat itu sudah tidak ada. Baru cetol. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang disebut syai' selain Allah itu disebut perkara yang tidak ada bisa menutupi sesuatu yang ada. Loh, ini maksudnya di situ. Berarti disebut orang makrifat itu bukan makhluk. Itu hanya sebutan yang untuk membingungkan jenengan supaya onok penuduhan ada orang yang bisa melihat Allah wujudnya. Lah, jelas kita bingung dulu itu. Akhirnya kita menemukan tanda-tanda orang makrifat. Niki yang lebih parah. Tandanya ya, kalau di Quran kan innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu segala apa isi hati manusia. Loh, wong ini tahu ada tamu datang belum ngomong kekarepan itu sudah tahu. Akhirnya ini kita jadikan sebagai tanda, oh iku wali ini Gusti Allah. Lah ngeten nggih. Karena ini wong makrifat. Loh, lebih parah lagi ini. Saya ulang, saya sinkronkan, saya luruskan. Wujudnya Allah berarti iki esa. Itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, sebab sesuatu apapun itu di mata Allah tidak ada. Enggak punya sifat wujud. Satu. Nomor dua. Di mata orang makrifat selain Allah itu tidak ada. Termasuk dirinya. Sehingga nggak mungkin dirinya itu akan menutupi terhadap Allah karena dirinya sudah tidak ada. Muter-muter mboten. Mboten nggih. Luwih penak. Jenengan dulu ngaji mboten mungkin zaman kita itu diproses seperti ini, nggak mungkin, Pak. Makanya kita dulu waktu bertoriko, Pak. Mengapa sih guru-guru kita, mursyid kita menekan kita supaya selalu hati berzikir sir? Sebetulnya itu melatih. Bukan untuk bisa jenengan iki sampai ke wusul mboten saged. Melatih diri hati lewat nama itu sampai kali kula sering kelingan pada Allah, tapi gak dijelasno maksudnya kelingan atau eling yang bagaimana itu enggak. Ini karena memang beliau-beliau dulu itu keterbatasan untuk menyampaikan seperti zaman sekarang. Sehingga kita ketika khususia, ketika suluk, muter-muter di dalam alam mukasyafah, tidak bisa ke musyahadah. Mentoknya itu kita akan dapat karomah kalau kita sebagai pedagang sukses dagangan kita. Kalau kita punya jabatan, aman-aman saja jabatan kita, bahkan akan naik. Kita yang tadinya itu kesusahan mencari ekonomi, ini tidak dibuka. Sebab dasarnya sudah ada di dalam surat At-Tolak itu mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, mengartikan wa yarzuqhu itu kita larinya rezeki melimpah barokah fisik, anugerah yang gak kekal, iki larinya.
Padahal wayarzukhu itu Allah akan memberikan sesuatu yang tanpa kita tahu datangnya tiba-tiba dari arah mana. Itu adalah hubungan ruhania, bukan kebutuhan Cuman kita mengartikan rezeki niki sandang pangan papan digampangno Gusti Allah. Mentoknya di situ kita. Padahal apa sih tujuannya thariqah itu? Litakarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah dengan menteladani apa yang telah dicontohkan Kanjeng Rasul di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Ada keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki banyak yang disalahgunakan loh Pak. Tujuan thariqah itu banyak kita itu belum tahu, alias kita dibengkokkan nafsu. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Kita dibengkokkan nafsu kita. Akhirnya ketika saat kami berthariqah Pak ya, terus sukses anugerah dohir, iku aku sudah mengatakan sukses thariqahku. Belum Pak. Ingat satu ayat Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya diperintahkan nyembah. Ya lewat thariqah niki. Si salik itu akan bisa sampai pada Allah jikalau thariqahnya itu murni tanpa ada kepentingan nafsu. Hati-hati. Kalau kami bicara thariqah, saya tidak hanya thariqah mutabaroh aja. Segala aktivitas yang jenengan alami itu semua thariqah. Sholat thariqah, zakat thariqah, ngaji thariqah, macul ngeluku thariqah, dahar thariqah. Semua Allah hadapkan itu semata-mata liya'budun, supaya jenengan iki nyembah, menghadap. Gak mungkin di situ ada ayat menghadap selain Allah, gak ada Pak, gak ada. Thariqah itu tujuannya adalah kita menghadap pada Allah, tidak selain Allah. Tidak untuk supaya sukses dunia kita, enggak. Kanjeng Nabi dawuh teng mriku di dalam ayat itu hanya bertemu Allah yarju, ngoten. Liman kana yarjullaha, menemui Allah. Rahmat. Rahmat itu pangkatnya berarti makrifat. Bukan supaya bojoku gak ngecemes, supaya hutangku ndang cepet lunas, supaya ekonomiku ndang ketata dimudahne Gusti Allah bergelimpahan. Pak, mohon maaf lho Bu, salah total kita. Kalau berzikir itu tujuannya di situ, total salah. Makanya jangan heran berapa puluh tahun kita suluk akhirnya nggak tembus-tembus karena bidayah kita itu sudah salah. Otomatis nihayah kita yo salah. Kita dandani bidayah kita awal gitu. Apa? Ketika jenengan suluk tawakal wa aslimu lahu, serahkan semuanya pada Allah. Artinya jangan kita akui kalau kita itu yang bisa melakukan solo dzikir, jangan lepas ini. Otomatis ini tidak lepas dari fungsi su'aul basirah untuk menuju ainul basirah, rasa untuk menuju sejatinya hidup. Kadang-kadang loh sudah
bidayah kita itu sudah aman, tengah jalan Pak, diuji Allah berbentuk dunia kasab dibuka. Bayu, hati-hati. Ketemu malaikat lah, ketemu para kekasih Allah lah, ketemu surga, alam neraka lah. Bahkan ketemu seluruh isi di dalam Lauhil Mahfud, buku catatan takdir yang akan Allah berikan. Hati-hati. Ini ujian. Kadang-kadang jenengan ditampilkan kasaf itu ruh niki keluar Pak. Keluar. Sampean tahu. Dan orang lain tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri. Dalam posisi bisa ngeluku, waktu macul bisa. Tidak harus berdiam diri, duduk, berbaring enggak. Walaupun ayatnya kan mengatakan Ali Imran 191. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini bisa kau lakukan dengan cara berdiri dalam hal apapun. Berdiri waktu sholat, berdiri waktu kerja apapun. Wa qu'udan, waktu jenengan niki dalam keadaan duduk apapun. Wa 'ala junubihim, keadaan berbaring. Jangan takut. Itulah proses jenengan ini yang disebut tazkiyatan nafsi, pembersihan jiwa dari pengakuan tadi. Kalau biji tadi proses dipendem, dikubur, akan nyata kebenaran yang selama ini terrahasia. Apa? Tangkai itu, pohonnya itu. Ini laksana. Allah pun juga begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sehingga ketika saat munculnya pohon ini nggak bisa ditutupi biji, nggak bisa, bijinya sudah nggak ada. Tadi sebelum muncul, munculnya nyatanya hidup atau nyatanya pohon ini samar. Hidup itu samar, ketutupan wujudnya biji. Makanya untuk bisa nyatakno wujudi Allah dohir batin, mau tidak mau wajib hukumi kita adalah berkhalwat. Harus dibekali zikir sirul asrar, niki baru bisa tembus. Kanjeng Nabi mungkin ya, jenengan ingat ketika Mi'raj, tidak Isra loh ya, Mi'raj, tinggalkan alam dunya, naik menuju Sidratul Muntaha Mustawa, itu kan ngalami proses perjalanan kasaf toh. Ketemu Nabi sinten, ketemu surga, ketemu neraka di alam kasaf itu. Rasulullah dipeseni kali malaikat Jibril, jangan lama-lama Muhammad, ayo lanjut. Ketika sudah sampai di batas latifah pitu atau kami sebut sebagai sab langit 7, seluruh pengiring atau pengawal Nabi Muhammad parkir semuanya. Satu yang beliau ucapkan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu penghormatan. Jenengan penghormatannya kepada Allah, ya zikir tanpa swara, tanpa rupa, tanpa nama, tanpa apapun. Ya niku sing kula maksud su'aul basirah, rasa. Kuncinya di sini. Baru jenengan saged tinggalkan ngalam dunya niki rohanian jenengan. Coba jenengan yang baru mengenal, lebih-lebih yang sudah bertorikoh cukup lama, coba
terapkan ketika jenengan khususia suluk fungsine dzikir sirul asr. Beda nanti. Beda banget. Akan terasa dalam hati kita, pertama muraqabah kedekatan kita sampai kefanaan kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Justru sesungguhnya yang tertutup adalah kita, sehingga tidak bisa melihat Allah. Tertutup dengan keadaan adanya kita sendiri. Makanya ya niki nafsu, Pak. Dalam hati merasa keakuan saya, keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan, justru nikilah yang membatasi, menutupi hati kita kepada Allah. Idlau khajabahu, tatkala lamun ngaling-ngalingi ing Allah apa syai'un suci-wici, ya la satarahu mongko yepti bisa nutupi ing Allah apa ma perkara hajabahu kang nutupi apa ma ing Allah. Kalau perkara sesuatu selain Allah itu bisa menutupi Allah, maka otomatis berarti Allah itu bisa tertutup oleh sesuatu. Iki nggak mungkin, ngoten lho. Kalau yang namanya pohon sudah muncul, ya nggak bisa. Wujud urip hidup tadi itu bisa ditutupi oleh keberadaan biji tadi, karena bijinya ini sudah nggak ada. Kalau jenengan kalau nggak percaya, kalau sudah muncul, sampean cari bijinya, sampean dudah, sudah nggak ada, sudah nggak ada. Iki ayat-ayat yang mukawwanat, sifatnya kauniyah. Kalau Al-Quran tulisan Qur'aniyah. Lah orang kejawen dulu, Pak, memakai ayat ya kauniyah niki. Mboten saged ngucap kauniyah, akhirnya dilih jenenge kitab niku oleh para kekasih Allah itu kitab kuno. Maca kauniyah mboten saged orang Jawi kuno. Dados sing ngoten. Wonten kitabe ning omah. Tapi ya ora iso maca. Lah kaya cacing nih Pak tulisane bengkok-bengkok. Keluar-keluar apa iki maksudnya? Nek jenengan macane ambek rasa saged. Mangkane wayang Pak Dalang sadurunge ditokno yang namanya Ngastina, negara Ngastina ambek Ngamarta kan digebyok kelir dhisik to. Iku isine donya niku. Pun lanjut. Walau kana lan lamuno ana iku lahu keduwe Allah apa satirun tutup perkara kang bisa nutupi ya lakana mongko ana iku liwujudihi keduwe wujude Allah iku khasirun perkara kang bisa perkara kang batesi kang bisa dibatesi wa kullu khasirin utawi saben-saben perkara kang batesi lisaiin maring suci-wici iku fahuwa mongko utawi khasir lahu keduwe khasir apa kohirun bisa ngalahake. Apabila Allah itu kewujudannya bisa ditutupi oleh perkara yang bisa membatasi, maka dibatasi oleh sesuatu yang membatasi Allah, maka Allah itu bisa dipeksa. Padahal wahuwal qahiru fauqa ibadihi, Allah itu rajane wong sing meksa menyang makhluke. Berarti gak sinkron. Wahuwa qahiru fauqa ibadihi niki ayat. Ya, ayat.
Kalau ada satu penyono, kalau Allah itu bisa ditutupi, berarti Allah itu bersifatkan lemah. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan Allah itu rojone wong meksa. Nggak bisa makhluk itu menghindar dari paksaane Allah. Lah di titik mana jenengan mengatakan seluruh alam iki wujude Allah? Di titik jenengan itu sudah ditarik Allah di makrifat pun. Jawabannya ada di situ. Kalau kita masih ada di muraqabah, mboten saged. Tidak bisa, Pak. Makanya orang makrifat itu macam-macam. Ada yang tingkatan kita muraqabah, ada yang tingkatannya kita fana, ada yang sudah sampai puncak yaitu makrifat itu. Jadi nyatane wujude pohon itu Bapak Ibu nggak bisa dibantah. Kalau perkara selain wujude pohon yang berupa biji tadi bisa menutupi, nggak bisa dibantah, nggak bisa bantah. Ilmu tauhid kebenaran ini ketika jatuh di tengah-tengah umat, ilmu manapun nggak bisa bantah atas kebenarannya itu, nggak bisa. Di manakah detik-detik tidak bisa dibantahkan? Ketika jenengan ini sudah menyadari maksud la haula wala quwata illa billah. Baru. Kalau kita hanya sekedar membaca aja belum bisa, Pak. Belum bisa. Kalau kita sudah paham baik dari sisi ilmu, lakunya, barulah ini nggak bisa dibantah. Lanjut. Al-makna al-haqqu huwallahul ahad alladzi yahjubuhu syai'un li'annahu mahalun ma la wujuda lahu ayyahjuba mawjudan wa huwallahu ahad. Utawi al-haq yaitu wujude Allah. Huwa utawi al-haq iku Allahu jenenge Allah sifate al-ahad kang tunggal. Alladzi kang lang yahjubuhu kang ora bisa nutupi ing Allah hu ing Allah apa sayun sesuatu. Alasane li annahu sebab krana sak temene Allah iku mahalun mohal, tidak mungkin apa ma perkara la wujuda kang ora wujud lahu kedue ma iku ayah juba ing yen to bisa nutupi maujudan ing perkara sing maujud. Wa huwa utawi maujud iku Allahul ahad. Al-haq yang sering kita sebut Allah wujudnya itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Sebab apa mungkin sesuatu selain Allah yang sifatnya tidak wujud itu bisa menutupi wujudnya Allah, wujudnya sesuatu yang wujud. Lah sesuatu yang wujud itu hanyalah Sang Yang Tunggal iku. Mboten mungkin. Di titik mana itu akan terjadi? Di titik ketika saat proses perjalanan sampai naik tangga itu sudah sampai di apa? Di lotengnya. Sudah sampai di loteng. Kalau jenengan ini suluknya sudah sampai di makrifat Allah, baru makalah ini jenengan sandang. Bal al insanu bali utai menungso iku makjubun perkara kang den tutupi
hatta la yara, sehingga ora bakal bisa bersaksi ningali nyawang sapa al insan wujudallahi ing wujude Allah. Justru manusia itu yang terhijabi oleh kewujudan dirinya sendiri, kewujudan makhluk ini. Istilah dalam bahasa biji jagung itu tidak sampean pendem, sampean delelepe terus, sampean delemejo ngeten iki. Ya sudah. Apalagi jagungnya digoreng, aduh. Khalidina fi abada, selamanya sudah. Hati manusia tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya manakala dia itu tidak mau menerima wahyu. Sepanjang jiwa tidak mau alias menolak wahyu, otomatis sepanjang itu jiwa tidak akan pernah bisa sampai pada Tuhannya, baik dunia lebih-lebih akhirat, bahasa syariat. Laksane kacang utawi jagung digoreng, wis gak iso cukul, dipendem ya apa ya ora iso cukul, digoreng. Ngoten. Padha kacang atau biji jagung isik enom dipendem saged tukul men saged. Artine masih toh dukura kaya apa ilmu syariat sampean iku ilmu nom. Salat sampai medhet gak iso khusuk, mboten saged. Bahkan diisyarohno terhadap sahabat Kanjeng Nabi, ya sahabat, siapa di antara anda yang bisa sholat khusyuk? Nyo serban hijau, nggak ada yang bisa. Karena apa? Ilmu syariat yang didepno. Ngalimo koyo opo kita tentang ilmu dohir loh Pak ya, ilmu dohir. Ilmu dohir ya termasuk cara kita itu pinter moco kitab, Quran nggih fasih, makhrajul hurufnya juga cetoh, ahli hadis, ahli ilmu dohiriyah niki, wis gak akan pernah bisa bertemu Allah, baik dunia maupun akhirat. Ada dalil? Ada. Tolong dibuka Al-Isra 72. Apa sebabnya kita sholat itu gak bisa khusyuk? Karena hati kita masih dalam keadaan buta. Di situ dikatakan barang siapa saat di dunia hatinya buta kepada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, dan lebih sesat apane sabilan, lebih gelap apane sabilan, kahanane dalane. Karena wahyu tidak mau terima. Makanya kami sudah berjalan 26 tahun Mbak ya. Mengapa saya bersikukuh untuk sampaikan hal yang terpenting tauhid ini? Ya takok Gusti Allah. Apa Gusti Allah nggih lakon ngene iki? Jane kula nggih nek cara menungsane ya mboten purun Pak. Remek terus ora tahu leren. Awan kerja malam ngaji, awan kerja malam lagi ngaji. Cara ditakoki, "Son, gak remek, asline remek aku ya." Tapi gak bisa wong dalange sing nglakokno kok. Engko nek wis bongko leren. Ganti wayang sapa sing lakokno ngoten. Ya sudah, bagi saya sendiri ya tidak boleh hanya memandang sebelah mata. Artinya memandang sebelah mata sifat basariah saja. Saya enggak. Harus saya memandang juga sebelah mata lagi, yaitu basirah itu. Nek wis kaya ngono leh Pak ning ati. Oh iya. Sing nglakokno ya sapa?
Engko nek wis lakone mari ya jelas mari lah ngoten to. Kados tiyang ludrukan iki lho Pak. Sing diperanno dadi lakon ya gak iso dadi musuh. Ya tetep lakon, sing musuh dadi musuh pun. Jadi setinggi apapun ilmu syariah kita Pak, ini cambukan terhadap kita ya. Saya berani mengatakan seperti ini ngalami Pak. Gak bisa ngalimo koyo apa kita ilmu syariah, ilmu dohir, gak bisa kita akan bisa bertemu Allah walaupun cara yang termudah untuk bertemu Allah sholat dulu gak bisa, apalagi di luarnya gak iso. Masih tah bacaan Fatihah kula niku lho fasih mboten saged. Sehingga mungkin kita kembali kepada makalah yang mengatakan tentang mencari teman CS, teman cendel. Jangan mudah kau mencari teman sing teman itu walaupun alim ilmu dohiri tapi ilmu batin yang gak ada, jangan. Iki salik loh ya, salik bagi kita yang masih dalam perjalanan. Kalau jenengan iku sudah sampak loteng, sudah wusul, nggak ada masalah, karena Anda tidak akan mungkin bisa keseret. Mengapa? Jenengan ikut diperintahkan untuk mencari teman CS kental, itu ilmu batinnya, ilmu hakikat tauhidnya alim, walaupun dohiri gak alim. Apa? Sebab ini Pak, kalau kita berteman orang yang hanya alim ilmu syariatnya saja, ilmu dohiri, jenengan mesti ditarik karakter mereka. Kalau jenengan berteman orang yang hatinya condong pada Allah, pasti jenengan akan ditarik ke situ. Si salik perlu seperti ini, perlu. Sebab si salik kadang-kadang gak paham apa sing dijekno guru-guru kita. Ketika dialog nanti niku mudah. Oh iki ya maksudnya. Lha ngaten ndak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Laksana ngene, sampe nek kepingin baju sampean wangi, ya ojo gembul wong dodolan iwak loh. Yo amis kabeh men. Gembul dodol minyak wangi. Wis ngene ku di pojokan kono ngomong, cocotmu son. Lah karepku dhewe sih aku. Kamu lapo melok-melok nyal? Enggak. Urus aku kan tak tanggung dhewe aku gembul wong dodol iwak loh. Lapo nyocot tewakmu? Enggak, kula mung nasehati. Nek kuwi kepingin amis ya gembulo orang jualan ikan loh. Nek kepingin jenengan berbau wangi ya gembulo orang yang jualan minyak wangi. Ngoten lho, kula mboten meksa lalapo. Mboten enten. Tujuan kula meksa mboten. Pun kita lanjut. Wa idza kana syai'un ya'taridullah. Niku khabare kana Pak. Niku sampean tulis ya ridu ya. Wa idza kana lan tatkalane ana apa syai'un suci-wici ku ya'tarido kang bisa nutupi Allah ing Allah, fahuwa mongko utawi iku maujudun perkara kang maujud. Wa innamal maujudu iku lillahi wahdah. Padahal utawi sing wujud iku Allahu Gusti Allah wahdah ijene. Apabila sesuatu itu bisa menutupi Allah, berarti sesuatu itu wujud. Padahal yang wujud itu hanyalah Allah. Kalau sarahnya teman-teman yang di kitab apapun tentang hikam niki Pak masih susah.
Karena memakai bahasanya bahasa terlalu balik. Jujur mawon saya memakai bahasa sing paling mudah jenengan paham. Cara nahwu niku ndek-ndekan. Ndek-ndekan. Karena apa? Pertimbangan saya masyarakat itu mboten butuh kedukuran bahasa. Kedukuran ilmu nahwu gak butuh. Sing butuh iku apa maksudnya paham, ngoten tok. Makanya mohon maaf bagi yang ahli balik kalau kami memakai bahasa yang paling sederhana. Walau kana lan lamuno ono apa hunaka walau kana lamuno ono hunaka ing dalem kene panggonan apa sitrun tutup lillahi maring Allah lazima mongko lazim apa ayakuna yen to ono apa wujudullahi wujude Allah iku maksuron bisa terkurung. Apabila di dalam bab ini Allah itu bisa ditutupi sesuatu, maka lazim. Artinya Allah berarti bisa ditutupi oleh sesuatu sehingga Allah terkurung. Padahal gak ngono. Lho ngoten lho. Bapak Ibu, makalah ini dulu kita ngalami sehingga Allah itu gaib bagi kita, samar bagi kita, karena kita menganggap sesuatu itu wujud. Sesuatu yang kumaksud selain Allah ini kita masih menganggap wujud dengan dalil wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Loh, nikilah terjebaknya kita, Pak. Terjebaknya ada di sini. Sehingga bisa diartikan ada wujud dua. Ada yang maha wujud, ada sesuatu yang diwujudkan oleh yang maha. Ini nek cara bahasaku loh nggih. Rancu. Lho iku ono dalil son. Allahu khalaqakum. Lho lah ya kan? Utawi Gusti Allah iku khalaqakum yang menciptakan kamu semuanya. Tapi gak diterusno ayate. Wa ma ta'malun iki sing gak patek gelem mencari tafsirane. Ta'malun gak gelem terusno maksudnya iki open. Sehingga kita terjebak. Kita itu wujud, ngono lho. Sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Allah. Coba kalau kita lari, diteruskan wa ma ta'malun dan apapun yang muncul di dalam diri kita, iku sumber sangka Allah. Niki lho, bali bahasa Quran niku, Pak. Nek cara kula nulis nyarai hikam mboten ngoten, kula jabarno. Walaupun bahasane iku bahasa SD, sing penting jenengan paham. Kalau langsung bahasa Quran, wa ma ta'malun, nggih bingung. Pasti bingung jenengan. Apalagi kita yang tidak mengerti hukum sebab akibat utawa syarat jawab. Niki kita yang tidak mengerti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantek bingung, Pak. Karena bahasa wahyu itu sangat balik. Wamalan opo wae tak maluna kang podo agawe he makhluk sumber teko Allah. Mboten dijabarke ngoten, wis dilewati. Kula dhisik nate ngaji tafsir Jalalain niku ngoten. Wamalan opo tak maluna do agawe sapa sira kabeh. Wis ngoten nak blas. Ya sudah. Wong jenenge sing penting kitabku iku ana maknane ngaten. Tapi gak dipikir piye maksude iku lho iki lho persoalane umat Islam, kelemahannya umat Islam ada di situ. Pandai muroti tapi gak ngerti makhluk syahidnya itu. Inti maksud mboten dipahami. Karena jadi memang itu termasuk taqa'iqul asrar.
rahasia keilmuannya Allah. Nah, kita kalau tidak naik belajar ilmu tauhid, dari mana kita akan paham? Pun wal maksurulan utai perkara kang bisa ngurung iku ya tahak kamu, otomatis bisa ngurungi, bisa ngukumi fil maksuri ing dalam perkara kang den kurung. Perkara yang bisa mengurung iku otomatis akan menguasai atau mengatur, bisa mengatur perkara yang den kurung. Berhubung jiwa kita jadi penjarane nafsu, jiwa kita menjadi budak, otomatis kita harus mengikuti hukumnya nafsu. Sholat jenengan karena nafsu, apalagi ibadah yang tidak murni, poso, kerja, makan, minum, apapun semua sih karena nafsu. Tak buka sekarang. Nafsu itu tidak hanya mendorong hati seseorang untuk jasad melakukan perbuatan maksiat secara syariat saja, enggak. Nafsu juga mendorong kita, hati kita untuk melakukan taat hukum syariat. Tapi nafsu itu melarang hati jenengan ingat pada Allah pada saat melakukan perbuatan tadi. Tondone kalau kita sholat ini masih karena nafsu bagaimana? Saya tidak bicara kehilangan keakuan diri, niku terlalu jeru. Enteng-entengan mawon, Allahu Akbar. Hati kita masih mengharapkan pahala dan surga. Nafsu. Ayo, sing protes ngomong ngeprotes. Rapopo? Niki memang kita bikin istilah majelis ini untuk dialog, bukan untuk debat. Letak kita masih dikatakan perilaku taat syariat itu masih ada kepentingan nafsu karena hati kita belum kefanaan makhluk. Ini loh Pak maksudnya. Loh kalau gitu wis gak sholat, yo gak ngono. Dulu saya pernah berkata, sholat itu wajib dijalankan maktubah, dasari sudah ada di Quran surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah, tegakkanlah, jalankanlah sholat. As-sholawah niku jamak ya ta, dari as-sholah sehingga ai al-maktubah, di situ maksudnya 5 waktu wajib. Tapi wassolatil wusta, lebih wajib lagi kau tinggalkan sholat. Artinya apa? Ketika jenengan iki mau melakukan sholat ini dan melakukan sholat, wajib hatimu menghilangkan keakuamu yang merasa Anda yang bisa sholat. Wajib iku sampai tinggal no. Ini loh maksudnya, bukan dohir iki yang harus meninggal. Pun salah paham loh Pak nggih. Engko ndang digoreng di YouTube, dipedhot, iya toh? Ono kiai anyar, sak dunya ono kiai sing mengatakan sholat iku wajib tinggal tarkus sholah wajibah. Mbun dipedhot. Banyak Pak konten-konten kami ikut dimanfaatkan mereka untuk mengkais rezeki. Silakan monggo, tapi jangan bikin perkara. Nek jenengan berani bikin perkara menjadikan mumete umat,
Wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Allah sendiri yang menghukumi. Itu aja. Saya enggak masalah. Lah wong iku lho ngilmune Gusti Allah. Jenengan nggih pengin golek rezeki lan iki dapat apa bayaran teko Google nggih ya? Monggo. Dulu sudah saya katakan, silakan bagi Anda, tapi tolong jangan dipotong-potong. Biar umat itu tidak salah paham. Tapi bagi mereka yang nggak suka, mesti motong Pak. Sekiranya bagaimana rusak lah ya wis. Tapi Anda harus ingat, Allah sudah berkata, nanti kembali pada dirimu sendiri. Wallahu Gusti Allah, sedangkan Allah utai Allah Ta'ala mahalur sapa Allah iku mutahakimun, dat kang nguasai fi jami'il makhlukatihi, ing dalam sekabehane makhluke Allah. Loh, kalau perkara itu bisa menguasai suatu perkara, padahal perkara itu tidak ada, mohal. Wallahu ta'ala mutahakimun, padahal yang bisa menguasai itu hanyalah Allah itu sendiri pada makhluknya. Ini diingatkan pada diri kita, maksudnya supaya kita tidak mudah ngaku. Asarhu al-haqiqatu tawi nyatane annallaha iku la yumkinu, ora mungkin sapa Allah iku ayuh jaba ing yento den tutupi sapa Allah, ai annal hijaba tegese sak temene tutup iku laisa ora ana apa hijab iku min sifatillah, setengah saking sifate Allah. Gusti Allah kang hak itu tidak mungkin bisa ditutupi dengan sesuatu. Sesungguhnya tutup itu bagi Allah bukan sifatnya Allah. Walakinnal hijabalan, tetapi kang nutupi hatta la yara, sehingga ora bisa ningali sira Allah ing Gusti Allah iku min sifati nafsika. Lho, dadi sifate nafsu panjenengan. Wis dituduhno ya iku nafsu nek ngono. Berarti kalau kita merasa diri kita wujud, ikulah nafsu sing nyoto. Iku berarti kita telah menjadi budake hawa nafsu, sehingga apapun aktivitas yang terjadi pada diri kita itu pasti mengikuti kehendak nafsu. Iki proses Pak, durung ke makrifat. Mbok dibantah jare kabeh Gusti Allah. Lah kok sing nafsu engko dhisik, iki sik proses si salik. Jikalau jiwa ini sudah terbebaskan dari belenggunya nafsu, akhirnya kita akan jadi budaknya Allah. Otomatis segala perbuatan yang jenengan lakoni ini, yang terjadi pada diri jenengan, itu akan menjadi hukume Gusti Allah. Bah solate, bah di luar solate, iku akan bermuara menjadi kehendak Allah. Karena nafsu nggak ada. Gusti Allah sampun dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya semuanya menjadi nilai sembah nang Allah. Ya di titik niki, di saat jenengan ini sudah mencapai makrifat, maka ibadah inilah kesempurnaane. Mangane ibadah, ngombene ibadah, apapun. Sholat ibadah di mata Allah. Karena apa? Sudah nggak ada kepentingan nafsu. Ingat, satu rumus mengatakan, barang siapa yang menjadi budaknya sesuatu, dia tidak akan pernah memakai hukum selain yang menguasai. Dan barang siapa yang terlepas dari perbudakan hawa nafsu, mesti hati seseorang ini akan menjadi hati yang merdeka dan menjadi budaknya Allah. Oh niki. Lah untuk bisa mencapai di situ, itu tadi prosesnya dipendem kholwat. Pun lanjut.
Idza kana tatkalane ono ya idza kana tatkalane ono apa sayun suci-wiji iku ma perkara yakjubu kang bisa nutupi apa sek utama Allah ing Gusti Allah ya fala buddha mongko mesti wayajibulan mesti apa ayakuna yen to ono apa sek utawa ma iku aqdoma luweh agung wa aqwa lan luweh kuat apa ma minallahi saking Allah Ta'ala. Apabila ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, maka sesuatu itu pasti lebih kuat, lebih maha besar, lebih maha agung daripada Allah. Padahal Allah itu yang segala-galanya. Wa idza kana lan idza kana tatkalane ana apa sayun suci-wiji ku yakjubu perkara kang bisa nutupi apa sayan ukhra ing sesuatu kang liya ya fadzalika asyu aqdamu min dzalika al akhra. Barang siapa ketika saat ada sesuatu yang bisa menutupi sesuatu, maka sesuatu itu lebih besar, lebih kuat daripada sesuatu yang ditutupi. Haitsu yaqulullahu ta'ala fi suratil Hadid al-ayata atsaniyata wal isrina ayat 22 al-Hadid ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ora ono perkara sing ngenani musibah fil ardi ing dalam bumi wala fi anfusikum lan juga tidak ada pada diri jenengan. Musibah itu tidak akan terjadi di bumi atau pada diri jenengan kecuali illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sesuatu itu sudah tercatat. Artinya nek gak tercatat gak mungkin terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Gusti Allah niku gampang gawe terjadi, monggo gak ya monggo. Artinya Pak, segala hal apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari sesuatu yang sudah Allah catat. Dalam bahasa istilah HP jenengan kalau di dalamnya itu enggak ada foto sampai di file itu, buka kaya apa nggak akan muncul foto, nggak akan. Berarti gambar foto di file sing durung dibuka di layar itu, itulah kehendak, itulah buku catatan. Makanya jenengan sing melarat gak usah wedi melarat, sing sugih gak usah wedi sugih. Sing melarat gak usah wedi melarat, sing sugih gak usah wedi melarat. Karena semuanya itu tidak lepas dari file sing wis kecatet. Ngene kita mini tawakal. Saya tidak mengajarkan untuk melihat perkara yang dicatat loh Pak, enggak loh ya, enggak. Ini bukan tujuan kami. Yang tadi saya katakan di Lauhil Mahfud, di alam kasafah, bukan itu tujuan kami untuk mengenalkan tauhid ini, enggak. Tujuan kami untuk mengenalkan tauhid semata-mata yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jiwa jenengan bisa keluar dari kegelapan, perbudakan nafsu supaya menjadi budaknya Allah. Cara istilah wong salat supaya salat jenengan sing asale gak khusuk biar khusuk. Ibaratin jenengan kerja sing asale hanya mencari uang biar menjadi mencari dan bertemu Allah. Hadhil ayatu utawi iki ayat ya niku Al-Hadid ayat 22 iku. Iku tubayyinu kang jelasake ana ahadan ing sak temene siji iku layak diru ora bakal bisa
ora bakal bisa ala raddi ngatasi nolak, ala raddi qada ilahi ngatasi nolak ketetapane Allah wa iradatihi lan kehendak Allah al mutlaqi kang mutlak fi kulli syai'in fil kauni ing dalam saben-saben suci di alam semesta. Miturut ayat di atas tadi Pak menjelaskan pada sesuatu apapun itu enggak bisa menolak atas ketetapan Allah. Wae melarat ya melarat. Wae sugih ya sugih. Enggak bisa. Sama jenengan wusul iku ya kalau enggak ada catetane ya mboten saged wusul. Wis sampean carane ngintip sesuatu yang terjadi. Ngintip tok lho ya, ngintip loh. Saya cuma ngintip. Iki mesti terjadi. Inilah maksudnya kun fayakun itu. Ketika jenengan solo terus di dalam hati sampean iku kok yo sudah lepas keakuan diri makhluk. Iku tondo yang mesti usul. Itu tondo catetane mesti ono. Ngoten lho. Iku carane ngintip file yang belum dibuka. Apapun itu bentuknya Pak, apapun. Cara dukun-dukun dulu Pak. Kini tahu dadi dukun tahun 2000 sampai 2005, 5 tahun tadi dukun. Carane ngintip ngelmu perdukunan. Anggene tujuan wong hasil apa ndak wonten mriku. Tapi ojo dadekno ojo tujuane ngono lho sampean lho ya. Ojo temen ojo. Aku pesen ojo. Masalahe Pak nyun sewu ben korban kula dhewe. Jenengan sing dereng misale ojo pernah. Berat banget berat. Pelepasan iku lho berat. Nek melepas garwa, cinta garwa donya ini gampang Pak nang nang PA langsung Pak Hakim kula talak bojo kula dadi sampean melepas menalak bab kasaf karomah lho lah dijotosi sampean. Makanya jangan pernah polah-polah jenengan iki mencari hal itu estu karena tujuan Rasulullah ketika diutus Allah untuk membawa dinul haq dinu tauhid ini adalah liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun supaya jiwa sampean iku bebas dari nafsu lho ngoten lho. Walaupun seberat apapun banyak yang membenci tetap beliau sampaikan. Udah tak tiru nang aku. Bahasane tak tiru estafet. Apa yang pernah disampaikan Rasul tak sampaikan walaupun saya tidak henti-hentinya cacian dan magian dari berbagai golongan tetap tak anggap penyedap rasa. Enggak akan kusalahkan karena setiap orang punya pendapat sendiri punya pandangan masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya Allah tidak akan pernah bisa ditutupi sesuatu karena sesuatu itu sudah tidak ada di sisi Allah. Iku ketika detik-detik jenengan iki telah kefanaan diri baru wujude Allah dohir lan batin akan bisa jenengan nyatakan ketika kemakhlukan sampean kali kula iku fana. Sebab wujuduhu wahdah, wujudnya tunggal. Udah, nggak ada yang jajeri. Gini ki Pak cara ngestokake dawuhe Imron Luqman dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Anak putuku, jangan pernah dalam hatimu ada selain Allah.
Sebab inna syirka ikulah zulmun azim, satu perbuatan yang maha mbah buyute dosa. Ya syirik iku dulur. Pon. Terus langkah yang harus kita lakukan bagi kita yang masih salik, lanjut, jangan berhenti. Jenengan berzikirnya itu sambil melepaskan diri. Loh, iso melepas iku lak sing ngelepas Gusti Allah ta Pak ya. Iso dzikir sing dzikirne ya Gusti Allah. Sebetulnya jenengan iki tugase mung sederhana. Gak ngaku-ngaku, wis iku tok wis. Dalam konteks perilaku apapun, jenengan iki piye carane ning ati, duduk jenengan, bukan kita yang melakukan. Hanya itu. Maka ikilah yang disebut sejatine zikir. Dikron kelawan sak temene zikir, lakukanlah iku kathiron sak ukeh-ukeh sebanyak banyaknya.